Sakura. Tapi sebelum sempat memberikan baju tersebut, Sakura buru-buru pulang karena anaknya belum pulang ke rumah. Sang anak pun tidak bisa mencari karena kakinya sedang terluka. Yang Un pun berinisiatif membantu Sakura mencari anaknya. Hingga malam hari mereka mencari. Akhirnya putra Sakura pun ditemukan oleh Yang Un. Sakura begitu berterima kasih saat mengantarkan Yang Un ke halte bus. Yang Un ingin menanyakan soal ayah dari anak Sakura. Sakura pun menceritakan kisahnya yang dahulu. Sakura hamil di usia 20 tahun, tapi pacarnya menghilang begitu saja. Sakura pun bertekad untuk membesarkan dan menyayangi anaknya dengan tulus. Sampai saat ini anaknya yang bernama Ki masih belum tahu siapa sosok ayahnya. Besok paginya sesuai janji Yongun kepada nenek Sakura, ia pergi menjemput anak Sakura. Mereka bahkan terlihat seperti ayah dan anak. Perkembangan demi perkembangan terus berjalan. Kelas Yangon kini mengasyikkan dengan metode belajar yang kian mudah dimengerti. Sakura adalah siswa yang paling cepat perkembangannya. Yangon juga masih tetap menjadi guru pribadi Sakura. Kedekatannya kini merambah sampai ke anaknya Sakura, agar tetap bisa mengajar Yang Mun sambil bermain bola dengan anaknya. Kebahagiaan terpancar layaknya sebuah keluarga di sana. Di rumah Yang Un kembali dihubungi ibunya yang memintanya untuk kembali ke Seoul, membahas pekerjaan dengan ayahnya. Alasan ibunya selalu mendesak Yang Un pulang karena sebenarnya sang ayah sedang sakit dan harus segera dioperasi. Atas ketidakjujuran ibunya tentang kondisi ayahnya tersebut, Yang Un pun lagi-lagi menolak untuk pulang. Terinspirasi dari kenangan masa kecilnya yang selalu mendapat stiker waktu sekolah, kini Yaun yang telah menjadi guru melakukan hal yang serupa. Dan untuk menambah semangat siswi lain, Yaun membuat stiker kelinci. Bagi siapa saja yang mendapat nilai bagus, semakin tinggi nilai dan semakin sering mengerjakan soal, maka stiker kelinci juga akan sering didapat. Seperti halnya Sakura saat ini. Kemudian masalah muncul kembali. Pemimpin perusahaan tempo hari sudah mengatur jadwal pertemuan dan akan melaksanakan dalam waktu yang dekat. Sakura pun yang belum mahir bahasa Korea mau tidak mau harus ikut dalam pertemuan tersebut. Yang Gun bersama Kawamoto dan Sayuri mulai putus asa dan merasa bersalah karena tidak bisa membantu Sakura. Namun beruntungnya tiba-tiba saja pemilik langganan mereka meminjamkan alat komunikasi khusus untuk membantu Sakura di pertemuan nanti. Yang Mun yang turut mendengar pembicaraan di pertemuan itu akan membisikkan jawaban yang perlu dijawab Sakura. Dan benar saja misi pun dijalankan. Mereka harus berdekatan dengan jarak sekitar 200 meter. Pertemuan pun berjalan dengan lancar dan Sakura dikagumi oleh pimpinan karena pengucapan bahasa Koreanya terdengar sangat luas. Alhasil Sakura pun diminta untuk menemani pimpinan ini berkeliling kota. Awalnya semua berjalan normal dan biasa-biasa saja, tapi kemudian pimpinan ini mengaku Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Bahkan ia kembali mengajak Sakura berkeliling kota nanti malam sambil minum sake. Yang Gun pun yang turut mendengar itu menyebut Sakura tidak bisa pergi karena ditolak. Pimpinan ini kemudian mengajak Sakura kembali ke hotel dengan alasan mengambil dokumen perusahaan. Sakura yang lugu dan polos ikut masuk ke dalam kamar, tapi kemudian bukannya menyerahkan dokumen. Pimpinan ini malah menyajikan anggur dan menggoda Sakura. Sakura yang ketakutan berusaha melawan dan meminta bantuan Yang Un. Yongun yang dari awal menahan cemburu, tidak lagi mampu membiarkan wanita yang ia sukai disentuh pria lain. Ia pun segera mencari kamar pimpinan itu. Ketika sudah ketemu, Yongun pun mengalihkan perhatian pimpinan itu dengan menggunakan tariannya. Sakura pun mengambil kesempatan memukul kepala pimpinan itu menggunakan guci, dan Sakura pun akhirnya terselamatkan. Keesokan harinya, Sakura ditemui atasannya. Bukannya marah, karena pimpinan itu tidak mau bekerja sama dengan perusahaannya. Atasannya justru memuji dan menghargai kerja keras dan usaha yang dilakukan Sakura. Sakura yang awalnya takut, kini menjadi tenang. Ia yang sebelumnya hanya pegawai magang, kini sudah resmi menjadi pegawai tetap. Dan perayaan pun dilakukan Kawamoto, Sayuri dan juga Yongan di bar langganan mereka. Setelah pesta selesai, Jongmun pun mengantarkan Sakura pulang.
Jongwon kemudian memberi kode tentang perasaannya, menanyakan apakah mereka masih bisa bertemu lagi. Setelah Sakura mendapat status pegawai tetapnya, Sakura pun tersenyum dan mengiyakannya. Saat mereka hampir berciuman, nenek Sakura tiba-tiba mengagetkan mereka. Neneknya menyebut Sayuchi alias mantan Sakura, ayah dari anaknya, datang mencarinya. Tiba-tiba tidak berselang lama Sayuchi muncul dan langsung sujud meminta maaf pada Sakura. Sayuchi pun langsung memeluk Sakura dengan erat. Jongwon menyaksikan hal yang menyesakkan dadanya itu, langsung beranjak pergi. Ia baru saja diberi harapan, kini sudah dipatahkan dengan kemunculan Sayuchi. Diketahui Sayuchi pergi meninggalkan Sakura bukan tanpa sebab, melainkan karena dulu ia menghindari lintah darat dan tidak mau membebani keluarganya, termasuk Sakura. Setelah Sayuchi kembali, sangat kecil kemungkinan hati Sakura akan didapat Yang Un dan anaknya. Bahkan kaum Muto mengatakan, bagaimanapun Sayuchi adalah ayah dari anak Sakura, dan hubungan mereka pasti akan cepat membaik. Di tengah obrolan tersebut, ibunya menelepon dan ayahnya dalam kondisi kritis. Yang En yang mendengar hal itu langsung bergegas pulang ke Korea dan meninggalkan Okinawa, Jepang. Setelah tiba, Yang Un begitu sedih melihat kondisi sang ayah. Rupanya ayahnya tidak mau membuat Yang En khawatir dengan kondisi kesehatannya. Ia melarang ibu Yang Un menceritakan penyakit ayahnya pada Yang Un. Sejak sakit, ayah Yang Un mulai sadar akan pilihan hidup Yang Un. Ia sengaja membiarkan Yang Un memilih jalan hidupnya sendiri. Melihat foto dirinya dengan sang ayah semasa kecil, hati Yongen pun menjadi lunak. Ia yang awalnya tidak mau berkecimpung dengan perusahaan sang ayah, kini bergerak membantu mengembangkan perusahaan. 3 tahun kemudian, saat Jongwon akan menginap di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama perusahaan, tak disangka ia dipertemukan kembali dengan Sakura. Nampaknya Sakura sudah menjadi pemandu turis yang hebat. Pertemuan mereka berlanjut dengan obrolan santai berdua. Mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Jongwon yang telah menjalankan anak perusahaan ayahnya, sedangkan Sakura sering bolak-balik Jepang Seoul untuk keperluan turis. Jongwon kemudian menyinggung kabar anak Sakura dan barulah diketahui bahwa ternyata Sakura tidak bersatu kembali dengan Sayuchi. Ia dan anaknya tidak bisa menerima Suci kembali. Hal ini tentu saja menjadi kode bahwa Sakura berlabuh hatinya pada Yang Un. Dan tidak disengaja, stiker pemberian Yang Un pun tiba-tiba jatuh ke lantai. Hal ini kembali mengingatkan mereka akan kenangan manis di Okinawa. Di akhir film kita diperlihatkan dengan senyuman manis dari Sakura dan juga Yongen. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur filmnya. Terima kasih telah menonton alur film ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.